Ruang aman itu di mana orang-orangnya di dalam memiliki pengetahuan yang sama terhadap hal-hal yang tidak didasari oleh sikap saling menghargai gitu. Jadi punya pengetahuan apa itu kekerasan seksual, apa itu diskriminasi, apa itu kekerasan, perundungan gitu. Jadi mereka punya pengetahuan tentang definisi itu dulu sebenarnya. Lalu mereka abis dari situ mereka tahu jadinya batas-batasannya sampai mana sih saya bisa berbicara, saya bisa apa ya, bahkan menyentuh aja sebenarnya udah nggak bisa ya tanpa dikehendaki. Ada cerita para puan. Kalau misalkan kita balik lagi ke tadi banget, awal banget kamu bilang bahwa salah satu yang membuat kamu kuat untuk menjadi seorang pilot di dunia yang sangat menjadi minoritas gitu ya, adalah support system. Tuh. Support system seperti apa sih yang kamu miliki, dan apa sih sebenarnya arti support system bagi kamu sendiri gitu, yang terlebih lagi di dunia kerja, di dunia pribadi gitu, gimana sih Kak? Aku baru berasa support system tuh penting banget begitu aku udah punya anak. Dan aku memutuskan untuk kerja lagi. Jadi support systemku tuh apa ya, bener-bener yang bikin aku bisa keep going gitu. Aku nggak kebayang kalau misalnya nggak ada support system itu, karena aku kerjanya tuh nginep-nginep kan. Betul. Mau nggak mau anak harus sama mamaku gitu, harus sama mbaknya. Terus dan suamiku juga jauh, jadi bener-bener support system yang aku punya sekarang tuh bener-bener penting banget gitu. Dan segalanya sih support system tuh, dan support system yang aku punya tuh sekarang ada teman-teman, ada orang tua, ada yang pekerjaku maksudnya mbaknya gitu. Itu sih yang aku punya sekarang. Akhirnya kerjasama, terutama untuk misalkan karena kamu sudah punya putri, gitu kan? Gimana sih Kak, maksudnya kerja sama misalkan sama suami, sama ibu yang bantuin gitu. Terlebih ketika tadi kamu bilang kamu harus pergi jauh, Iya lama lama gitu. iya. Iya sih biasanya kayak gitu sih, kita udah dari awal udah harus share jadwal gitu. Aku di tanggal segini ada terbang nginap gitu. Siapa yang bisa antara mamaku, mertua atau temanku gitu. Bahkan temanku aja tuh kadang-kadang aku suka libatkan karena support system juga gitu kan. Jadi siapa yang bisa itu yang stay di rumah sama anakku gitu, ngejagain sama mbaknya gitu. Itu sih jadinya, itu aja sih buat kerja. Kalau di luar itu masih bisa sih, kadang-kadang aku misalnya pulang hari gitu kan. Terus atau kalau misalnya aku mau keluar ada ketemu sama temen, aku tuh biasanya tunggu sampai anakku tidur dulu. Anakku tidur di rumah, aman, CCTV, aku baru bisa keluar gitu. Kalau enggak, ya udah yang penting pulang hari gitu maksudnya. Nggak nginep gitu sih. Kalau misalkan kamu ada perasaan ini nggak sih, kayak terenyuh banget ketika apalagi anak-anak ketika masih usia yang muda banget gitu ninggalin gitu, Iya. ada perasaan gitu nggak sih? Ada banget sih pas Dan gimana kamu ngatasinnya akhirnya? pas baru lahiran kayaknya melo banget tuh, gimana ya ini ninggalin dia buat terbang gitu. Awal-awal berat banget, tapi lama-kelamaan aku juga butuh me time gitu. Jadi itu sih yang akhirnya mengatasi rasa galauku gitu. Kalau aku juga butuh spasi, maksudnya aku terbang itu untuk refresh, aku pulang ke rumah aku jadi lebih baik sebenarnya karena aku nggak rungsing, nggak ya kan, nggak stres gitu. Itu sih yang akhirnya membuat aku lebih lega untuk bekerja waktu itu. Dibanding aku di rumah terus, karena memang pas cuti hamil itu kan aku sempat ada di rumah 4 bulan setelah melahirkan. Itu aku merasa rungsing juga ya di rumah terus gitu, terus nggak ada jeda sama anakku gitu. Terus begitu aku terbang lagi, aku pikir ini akan berat, mungkin hari pertama aku masih nangis karena aku oh anakku bye-bye. Hari kedua happy gitu, jadinya oh iya memang aku butuh juga ya waktu untuk diriku sendiri bekerja gitu sih. Dan that's okay juga ya gitu, perasaan-perasaan itu ya. Iya, nggak apa-apa banget. Sementara anakku juga di rumah juga happy ternyata ya kan. Dia kayak belajar untuk kalau mamahnya itu nggak setiap saat harus ada di gitu, ada sama dia gitu. Jadi sampai sekarang ya dia mandiri-mandiri aja kalau Mandiri aku. justru ya. Iya, jadi memang dilatih untuk
oke ada masanya memang kamu sama oma atau sama omanya satu lagi atau sama ontinya gitu. Itu sih jadi dia akhirnya punya punya pemahaman juga Dan bahwa kamu ya memberikan maksudnya pengertian sama anak juga bahwa I have to go, I iya have to iya work iya iya gitu ya. kayak aku punya kewajiban sama kamu gitu sama anakku. Tapi aku juga punya kewajiban sama perusahaan nih gitu. Jadi itu ada 2 gitu. Jadi kalau aku lagi sama kamu, aku menjalani kewajibanku, kalau aku lagi harus kerja, aku menjalani kewajibanku sebagai pegawai perusahaan gitu. Jadi anakku tuh ngerti gitu. Kalau mamahnya juga ada 2 kewajiban nih gitu. Gitu sih. Berapa by the way anak kamu umurnya? 4 tahun. Udah 4 tahun ya, lagi lucu-lucu ya. Iya, lagi lumayan lah bisa dikasih pengertian gitu. Tadinya kan mungkin dia apa sih nggak ngerti gitu kan. Sekarang udah mulai bisa lebih lebih ngerti lagi dia. Kalau misalkan tadi di lingkungan kerja jadi ada menghadapi berbagai macam tantangan, tapi sesama pilot perempuan saling mendukung gitu kan. Gimana akhirnya kamu membangun lingkungan yang saling mendukung gitu loh sesama perempuan, bukan hanya di lingkungan kerja tapi juga di lingkunganmu sehari-hari, keluarga, pertemanan dan lain sebagainya. Apakah yang kamu lakukan? Aku ngelihatnya kalau di lingkunganku yang circleku di luar dari teman-teman seprofesiku, aku ngerasa ini udah supportnya udah natural banget kayak emang kita support each other aja gitu. Cuman begitu aku masuk ke dunia aviasi ini, aku melihat perempuan-perempuan ini superior banget. Rata-rata alpha gitu. Terus untuk approach masuk itu aku agak sulit awal-awal karena aku ngerasa iklim persaingannya itu sangat kental gitu. Jadi itu yang mau aku pecahin dulu awal-awal approach mereka. Waktu itu aku pikir aku datang, aku nggak bawa persaingan apa-apa nih gitu. Aku tidak ingin bersaing dengan kamu, aku mau berteman. Itu tuh susah banget awal-awal. Terus mereka pun mengerti, maksudnya ada pengalaman-pengalaman yang sama juga gitu bahwa oh kita pikir selama ini kalian tuh maunya saingan aja gitu. Jadi begitu kita melepaskan persaingan itu, kita jadi bisa bikin apa namanya bonding gitu. Terus jadi bonding satu sama lain. Terus jadinya makin kuat karena kita superior semua tapi nggak ada saingan satu sama lain gitu. Dan jadinya ya solid dan kuat banget untuk berjuang apa sih yang kita butuhkan untuk kita sama untuk generasi selanjutnya gitu. Jadi memang itu yang mau kita lindungi kan. Teman-teman pilot perempuan dan laki-laki juga sebenarnya gitu sih. Kalau misalkan di rumah gimana cara kamu akhirnya menerapkan, apalagi kamu sekarang kan punya anak perempuan ya. Apa yang kamu akhirnya pelajari di lingkungan kerjamu, terus kamu telurkanlah, lahirkanlah ke putrimu. Sebelum ke putriku tuh aku ke mamahku dulu tuh. Jadi aku kayaknya agak-agak tua juga sih ya sama mamaku. Jadi aku berusaha untuk menghilangkan persaingan itu juga. Bahwa sesama perempuan ini mungkin emang dibentuk sama society itu kita ada persaingan-persaingan yang kasat mata gitu loh, yang kayak dia lebih cantik, dia lebih ini, dia lebih itu. Dan itu menjadi penting padahal tuh enggak gitu. Jadi tuh ke mamaku aku berusaha untuk kayak gitu dulu. Terus baru ke anakku. Jadi nggak penting sekarang persaingan-persaingan kayak gitu, yang penting saling support, kita collab, lebih powerful dibanding kita saingan-saingan siapa yang lebih dan lebih, itu nggak akan ada habisnya gitu. Itu sih. Jadi aku juga membawa itu ke rumah dan membawa itu keluar gitu sih. Jadi lingkunganmu pun pada akhirnya terciptalah lingkungan yang suportif gitu ya. Iya bener-bener. Itu bener-bener mahal banget harganya karena begitu udah saling support kita bisa lebih apa ya, aku bilang aku merasakan banget lebih produktif jadinya gitu sih. Ketika support Ketika dari kita dalam dapet dan dari luar iya, juga betul, gitu ya. betul banget, betul banget. Ketika akhirnya kamu jadi pilot dengan berbagai schedule yang padat, udah ditambah dengan urusan rumah tangga iya. yang juga padat, pernah ngerasa demotivasi nggak sih ketika akhirnya udah punya anak, terlebih lagi suamimu kan posisinya jauh, mungkin gimana Kak? Pernah banget sih, kayak capek gitu, terus kok kayak gini terus gitu, mungkin mengulang siklus yang sama aja gitu kan ya, setiap bulannya gitu. Kayaknya aku yang ngurusin rumah, kayak aku yang ngurusin semuanya, aku juga kerja gitu. Ada sih rasa-rasa marah gitu.
Cuman balik lagi memang, komunikasi dan, apa ya namanya ya, berbagi peran itu penting. Walaupun suamiku jauh, tapi, suamiku kasih support system di rumahku juga gitu. Kayak misalnya mamahnya atau ada mbaknya tambahan gitu, misalnya aku harus pergi gitu. Kayak gitu sih, jadi emang dipastikan bahwa ada yang menggantikan perannya gitu. Jadi walaupun dia nggak bisa jagain anaknya, dia bilang aku mantau dari CCTV gitu. Terus aku tambahin mbaknya satu lagi gitu untuk jaga-jaga di rumah atau mungkin tambahin orang yang bisa bantu anter dan lain-lain gitu sih. Itu sih jadi emang kita siasati aja gitu. Tapi memang capeknya itu kayak misalnya yang nggak kelihatan tuh kayak perlengkapan rumah, kayak misalnya ada yang rusak gitu. Wah itu kadang-kadang suka mikir nih kalau ada dia nih di sini nih gampang banget nih kayaknya gitu. Jadi dumel sendiri tapi ya sebenarnya ada jalan keluar kok gitu ya. Mungkin ya tinggal panggil tukang aja kenapa sih yang kayak gitu-gitu loh. Itu sih kadang-kadang tantangannya mengurus rumah. Walaupun sebenarnya dengan berbagai kesibukan yang kamu punya, Mhm. mungkin kadang ada saat-saatnya kita overwhelmed sama Iya hal-hal itu kan. bener bener And that's bener. okay juga gitu ya, Iya menerima sebenarnya. bantuan Mhm. dari orang lain, dari Iya mertua, iya dari bener suami, bener bener bagi-bagi bener bener. pekerjaan gitu kan. Bener bener bener. Iya sih harusnya emang jangan malu-malu minta bantuan, bener jangan gengsi gitu. Bener. Kadang-kadang kita gengsi jadinya malah burn out Iya bener. akhirnya gitu sih. Heeh. Jangan juga saling nyalahin, perempuan kan harusnya ngerjain yang ini Iya gitu iya kan. iya iya. Wah itu udah nggak berani lagi sih suamiku Udah lah kayak ya. gitu. Awas Udah kamu nggak ya. bisa lagi. Walau tadi kamu bilang bahwa walaupun sangat sibuk, it's okay bagi-bagi Mhm, pekerjaan ke mhm, orang mhm, lain mhm. gitu ya. Tapi masih ada yang sempat kamu kerjain sendiri nggak sih Kak? Kalau pekerjaan rumah gitu-gitu? Ada sih, ada. Terutama yang berhubungan sama makanan ya, maksudnya untuk anakku gitu, aku biasa masak sendiri gitu. Terus atau mungkin eee, mbaknya yang masak, terus aku yang pakai ini ya, pakai ini gitu-gitu. Assist gitu. Terus ada lagi sebenarnya rata-rata udah dikerjain sama mbak sih. Karena Mbak to aku the rescue ya? iya bener-bener bener-bener ini banget. Helpful banget ya. Helpful banget Mbak, kayak bener-bener tolong ya gitu dan mereka tapi memang pas lagi, kemarin musim mudik tuh, wah itu baru berasa tuh. Tapi aku akhirnya jadinya kabur keluar. Jadi emang kita tahu limit kita deh kalau misalnya udah capek banget, kadang-kadang aku untuk urusan anakku juga, masih bisa kayak, "Mbak tolong ya," gitu, walaupun aku udah di rumah gitu dan it's okay sih sebenarnya. Tapi emang begitu aku ada di rumah dan prima gitu, aku, semua tentang anakku aku yang handle gitu. Kayak dari sekolahnya dia, bikin bekal, makan siang, terus nanti ajak main, segala macam gitu sih. Cuma kalau misalnya emang harus kerja dan keluar, kadang-kadang, "Mama, Tolong, tolong." mama, oma gitu ya. Oma, iya. Anakku tolong. Tapi biasanya Kak kalau misalkan bekerja sebagai pilot, kadang kan waktu sibuk, kemudian jadi ibu juga, apalagi nggak ada suami lagi kerja di luar. Gimana akhirnya kamu membagi membagi peran menjadi ibu dengan menjadi pekerja gitu, menjadi seorang pilot bekerja, sebagiannya gimana? Terutama mungkin kalau ada suami di rumah akan lebih mudah gitu Iya ya. sebenarnya itu sih. Jadi kadang-kadang memang kita, harus percaya ya dan beruntungnya aku ada di, apa ya, lingkungan yang memang aku percaya nih gitu untuk bisa mendidik anakku ketika aku harus kerja gitu, terus menyiapkan persiapan dia gitu dan aku juga mengajari anakku juga untuk mandiri dan cerita gitu hari itu ngapain gitu. Terus itu sih, jadi memang, emang pinter-pinter bagi waktu dan, kalau udah waktunya bekerja, konsentrasi bekerja gitu. Kalau waktunya di rumah ya iya fokusnya di rumah gitu sih yang paling penting. Jadi nggak campur-campur lagi kerja ada urusan rumah, terus lagi di rumah ada urusan kerja tuh, nggak bisa dicampur gitu sih aku ngerasanya, iya. Apa yang paling menguatkan kamu untuk menjalani bekerja juga gitu, menjadi ibu juga? Dukungan suami, dukungan emosionalnya seperti apa pada akhirnya? Ya emosionalnya karena dia support dari awal ya pekerjaanku dan dia tahu ini yang membuat aku happy gitu.
Jadi, sebisa mungkin memang once aku harus terbang ya dia yang ngurusin rumah, kayak misalnya, ini sudah dia yang monitor anaknya lah gitu. Kalaupun lagi nggak bisa, biasanya memang kita udah dari jauh-jauh hari udah briefing duluan gitu yang di rumah. Nanti, sekolahnya gimana, terus, pakai baju apa, bawa bekalnya apa, kayak gitu-gitu. Atau rumah misalnya, ada yang harus diperbaiki ketika aku lagi terbang gitu, nanti akan dijagain sama siapa, ada siapa di rumah gitu, biar nggak berdua doang sama mbaknya dan lain-lain gitu sih. Jadi emang, perlu banyak strategi gitu, tapi bisa, walaupun kadang-kadang pusing juga kalau udah semua bentrok tuh, misalnya nggak ada yang bisa jagain gitu, Bener. wah itu kadang-kadang suka sampai harus Pak RT, jaga-jagain ya gitu. Sampai beneran emang harus gimana ya, kita kalau cari cara tuh sebenarnya ketemu gitu, walaupun aduh ini kayak nggak bisa, udah nggak bisa, udah nggak bisa. Ya udah paling deket Pak Pak RT. RT. Bukan Mbak lagi ya? Udah bukan Pak Mbak RT. lagi, kayak ada Mbak, tapi kalau berdua doang di rumah kan kadang-kadang mungkin nggak percaya diri juga mbaknya gitu kan. Jadi apa ya, Pak RT tolong ya dimonitor, oke gitu. Dan memang ada CCTV itu sih membantu banget sih, jadi kita bisa monitor dari jauh gitu. Iya. Dan walaupun suami kamu jauh, tetap saling kerjasama dengan caranya masing-masing Iya, gitu betul, ya? betul, betul. Jadi kita memang apa ya, bersyukur banget sama teknologi sekarang ya, bener. Ada CCTV gitu, jadi dia juga bisa mantau, bisa kasih tahu. Tadi anaknya muntah gitu, terus kayak, oh gitu, oke, terus udah diapain, udah gini, gini, gini gitu. Jadi emang kerjasamanya harus tektokannya bagus gitu. Kalau tadi misalkan kamu bilang bahwa menjadi ibu yang pilot mom gitu ya, berkarir dengan menjadi ibu, begitu banyak hal yang harus dihandle dengan banyak strategi sampai Pak RT to the rescue gitu ya. Iya, bener Itu kan bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu ingin memberikan tips sama kawan puan yang berkarir juga menjadi ibu juga, apa sih yang bisa kamu bagi? Gitu. Apa ya, kayak yang pertama kita harus prioritasin diri kita sendiri sih sebenarnya, diri kita dulu nih, kita happy atau enggak nih gitu. Kalaupun udah stres dan udah nggak bisa handle sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan pertama. Maksudnya yang pasti orang yang kalian percaya sih ya. Cuman memang kita nggak bisa hidup sendiri gitu sih sebenarnya. Apalagi kalau masih mau memutuskan untuk kerja gitu. Antara titipin anak mungkin bisa jadi pilihan. Teman-temanku semuanya kayak gitu soalnya. Jadi antara menitipkan anaknya atau manggil orang ke rumah gitu kan. Itu sih, jadi memang selalu ada cara, 1001 cara untuk menyeimbangkan rumah dan pekerjaan. Itu aja sih. Dan gak apa-apa juga gitu ya meminta Dan gak bantuan apa-apa gitu banget ya. kalau ada yang ngejudge gitu. Udahlah, bukan mereka yang bayarin listrik juga kan, sekolah anak gitu-gitu kan. Betul. Mereka nggak tahu keadaan anaknya juga happy mungkin karena ada jeda sama mamahnya daripada mamahnya di rumah marah-marah terus gitu kan. Jadi di rumah tuh lebih sehat gitu karena pulang ke rumah kangen sama anak jadinya. Sayang nggak ada, dia mau bandel kayak apa kita nggak marah karena udah kangen gitu. Cuman iya, dan begitu aku kerja juga aku bisa 100% dengan pekerjaanku gitu, nggak kepikiran urusan rumah lagi, kecuali memang mungkin ada anakku sakit gitu ya, itu juga kadang-kadang aku ngerasa kalau ketika aku sudah menyerahkan sama temen-temenku sama keluargaku yang aku percaya, itu rasanya tenang juga gitu, kayak oh ya udah ada yang in charge nih di rumah gitu. Gitu Tapi sih. above all kita harus feel full dulu sama diri sendiri gitu ya. Iya betul Merasa itu bahagia sih. dulu sama diri sendiri. Karena itu efeknya ke orang lain juga sebenarnya. Iya. Benar-benar banget sih. Thank you Kak Melisa atas waktunya, atas ngobrol-ngobrol serunya sama kawan puan. Semoga kedepannya akan makin banyak pilot perempuan menjadi lebih ramah sama perempuan ya dunia aviasi. Dan juga tadi kata Kak Melisa adalah kalau misalkan perempuan berkarir seperti Kak Melisa, jadi pilot juga, jadi ibu juga gitu ya, yang harus nge-handle urusan rumah tangga. It's okay juga untuk mencari bantuan kepada orang lain. Dan jangan lupa juga yang tadi digarisbawahi nama Kak Melisa adalah feel full atau happy dulu sama diri sendiri gitu ya, supaya ngejalaninnya juga lebih enak. Thank you ya Kak Melisa atas waktunya. Thank you untuk juga. kawan puan sharing-sharingnya juga. Terima kasih. Ya kawan puan, itu tadi perbincangan kita dengan pilot perempuan Melisa Anggiarti.
Kalau berdasarkan tadi perbincangan kita yang seru dengan Kak Melisa, ada beberapa hal yang bisa dijadikan motivasi untuk kita semua. Misalnya seperti tadi Melisa bilang bahwa kadang perempuan punya start line yang berbeda dengan laki-laki dalam mewujudkan mimpinya. Tapi itu seharusnya bukan jadi hambatan untuk kita para perempuan mewujudkan mimpi kita, karena kalau kita berusaha, punya passion yang besar, teguh untuk mewujudkan hal itu bukannya tidak mungkin. Seperti yang juga dilakukan oleh Kak Melisa menjadi pilot perempuan. Kemudian juga Kak Melisa mengingatkan bahwa sebelum kita mewujudkan mimpi-mimpi itu semua, jangan lupa juga kita bahagia sama diri kita sendiri dulu, agar bukan cuman mendapatkan mimpi di dunia karir, tapi juga punya hidup yang balance di lingkungan keluarga dengan anaknya, dengan ibunya, dengan suaminya, dengan teman-temannya. Jadi sebelum kita berbagi peran, berbagai macam peran yang harus dilakukan oleh perempuan, jangan lupa juga untuk selalu memprioritaskan diri kita sendiri. Sekali lagi terima kasih kawan Puan sudah menyimak podcast Cerita Para Puan yang episode kali ini bersama kak Melisa Anggriarti. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Cerita Para Puan, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!